ketika Vladimir Putin mengatakan Rusia siap berperang jika Eropa memulai konflik terbuka dunia. Barat kembali bereaksi dengan pola yang sama. Terkejut di depan kamera gelisah di belakang layar dan menyangkal bahwa semua ini adalah hasil dari rangkaian keputusan panjang mereka sendiri. Pernyataan Putin dianggap ekstrem, dianggap berbahaya, dianggap mengancam stabilitas global. Padahal, jika ditelanjangi dari kepura-puraan diplomatik, pernyataan itu hanyalah pengucapan jujur dari realitas yang selama ini disamarkan. Putin tidak memperkenalkan dunia pada kemungkinan perang besar. Dunia sudah hidup di dalamnya, hanya saja sebagian masih menolak menyebut namanya. Ancaman atau pengakuan, kalimat paling kontroversial dari pernyataan Putin adalah ini. Rusia akan menang hingga tidak ada pihak yang tersisa untuk diajak berunding. Bagi publik awam, ini terdengar seperti arogansi. Bagi analis, ini terdengar seperti keputusasaan strategis yang dibungkus bahasa kekuasaan. Ini bukan bahasa orang yang ingin perang. Ini bahasa orang yang yakin bahwa jalur damai sudah disabotase dari terlalu banyak arah. Dalam geopolitik, ancaman seringkali muncul bukan dari rasa percaya diri berlebihan, tetapi dari keyakinan bahwa opsi semakin menyempit. Dan Rusia, sejak konflik Ukraina membeku menjadi perang jangka panjang, berada tepat di posisi itu. Eropa, aktor atau panggung. Eropa hari ini berbicara tentang kedaulatan, nilai, dan keamanan. Namun dalam praktiknya, Eropa lebih sering bertindak sebagai ruang gema kepentingan Atlantik daripada subjek geopolitik mandiri. Putin tidak berbicara pada Paris atau Berlin sebagai aktor otonom. Ia berbicara pada arsitektur keamanan Eropa yang sudah lama berhenti netral. Bagi Kremlin, Eropa bukan lagi tetangga yang berunding, melainkan wilayah strategis yang memproyeksikan tekanan lewat NATO, sanksi, logistik, dan legitimasi moral. Dalam kerangka ini, peringatan Putin bukan ditujukan pada rakyat Eropa, melainkan pada sistem yang, menurut Moskwa, terus mendorong konflik tanpa memikul risikonya sendiri. Masalah ingatan pendek Barat gemar menyebut Rusia obsesif dengan sejarah. Ironisnya, justru Barat yang paling selektif dalam mengingat ekspansi NATO ke timur selalu dibingkai sebagai pilihan bebas negara-negara Eropa Timur. Yang jarang dibahas adalah bagaimana ekspansi itu diterjemahkan di Moskwa sebagai pengepungan bertahap. Bagi Rusia, Ukraina bukan sekadar isu kedaulatan. Ia adalah garis terakhir sebelum memori kolektif tentang invasi dari Barat kembali terasa nyata. Ketika Putin berbicara tentang perang dengan Eropa, ia berbicara dari psikologi negara yang dibentuk oleh trauma, bukan oleh idealisme liberal. Ini tidak membenarkan perang, tapi mengabaikannya adalah kebutaan strategis. Perang Ukraina, konflik yang terlalu berguna untuk dihentikan, ada kebenaran yang tidak nyaman bagi sebagian aktor global. Perang Ukraina telah menjadi alat yang terlalu berguna untuk segera diakhiri. Ia melemahkan Rusia tanpa konfrontasi langsung NATO. Ia menyatukan kembali aliansi Barat yang sempat retak. Ia menciptakan justifikasi permanen untuk belanja militer. Dalam konteks ini, pernyataan Putin terdengar bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai frustrasi terhadap konflik yang dipelihara dalam kondisi setengah perang, setengah damai. Rusia terjebak, Ukraina hancur. Eropa membayar mahal dan sistem global berjalan seperti biasa. Respons Barat tegas di mikrofon, kabur di strategi. Respons NATO dan Uni Eropa dapat diringkas dalam satu kalimat. Kami siap, tapi tidak sejauh itu. Tidak ada negara NATO yang benar-benar ingin perang langsung dengan Rusia. Semua tahu risikonya. Tapi tidak ada pula yang ingin terlihat mundur. Maka lahirlah strategi ambigu, dukungan maksimal tanpa keterlibatan langsung. Putin membaca ini sebagai kemunafikan strategis. Barat menyebutnya kehati-hatian. Di ruang abu-abu inilah retorika ekstrem tumbuh subur. Ancaman terbesar bukan Putin, tapi salah tafsir bahaya terbesar dari pernyataan Putin bukanlah perang yang disengaja, melainkan perang yang terjadi karena kesalahpahaman bertumpuk. Jika Eropa terus menganggap semua peringatan Rusia sebagai gertakan kosong, maka eskalasi menjadi soal waktu. Jika Rusia terus menaikkan nada tanpa jalur keluar diplomatik yang nyata, maka kesalahan kalkulasi menjadi hampir tak terhindarkan. Sejarah tidak diisi oleh orang-orang jahat yang ingin menghancurkan dunia. Sejarah diisi oleh orang-orang yang yakin lawannya akan berhenti tepat sebelum jurang. Dunia multipolar, aturan yang retak,
Pernyataan Putin juga mencerminkan dunia yang tidak lagi tunduk pada satu pusat moral. Dunia multipolar bukan dunia yang lebih damai. Ia hanya dunia yang lebih jujur tentang konflik kepentingan. Ketika Putin berbicara keras, ia berbicara kepada Global South, bahwa Rusia tidak akan tunduk, bahwa Barat tidak lagi menjadi satu-satunya penentu batas. Apakah narasi ini sepenuhnya benar? Tidak. Apakah narasi ini efektif? Sangat kesimpulan sinis. Semua pihak bermain api, Putin bermain api dengan bahasa, Eropa bermain api dengan ambiguitas, Amerika bermain api dengan jarak aman, dan Ukraina terbakar di tengahnya. Peringatan Putin bukan awal dari sesuatu yang baru. Ia adalah titik jujur dalam konflik yang sudah lama kehilangan kejujuran. Dunia boleh terus berpura-pura terkejut. Tapi bagi mereka yang membaca geopolitik tanpa ilusi, pesan itu jelas. Perang besar tidak selalu dimulai dengan niat. Kadang, ia dimulai dengan terlalu banyak pihak yang yakin masih bisa mengendalikannya.